segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMP Negeri 32 Kota Tangerang, bertemu langsung dengan Ibu Emma Suhaina MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik Bu ya, alhamdulillah Ibu. Iya Bu, dengan masuk kunjungan kami Ibu selaku awak media untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi ini Bu, yang mungkin penerapannya untuk sistem KBM hampir keseluruhan semua sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran daring ya Bu ya. PJJ mungkin luringnya juga diterapkan. Baik, Ibu Kepsik mungkin bisa jelaskan ada kendala yang signifikan apa tidak di sekolah Ibu terkait sistem pembelajaran daring ini, lewat proses tersebut dapat ditanggulangi sehingga sistem pembelajaran di SMP Negeri 32 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Minta waktunya Ibu Emma, mohon dijelaskan.
Oke, terima kasih tim Patrol Indonesia yang telah berkunjung ke sekolah kami SMP Negeri 32 Tangerang. Saya jelaskan sedikit ya mengenai proses pembelajaran di SMP 32 Kota Tangerang di masa pandemi. Jadi sekolah kami SMP 32 itu memiliki sebuah aplikasi yang di-create oleh beberapa vendor, gitu ya. Baik. Jadi aplikasi ini bernama aplikasi pembelajaran digital yang kami beri nama dengan ELSA, yang singkatan dari e-learning system application. Jadi kalau biasanya guru sebelumnya menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran, Oktober 2020 kami sudah mulai menggunakan aplikasi ini. Jadi semua ada dalam one stop application. Kita nggak perlu berpindah ke aplikasi yang lain, semua ada di sana. Begitu anak login, maka dia sudah absensi, sudah hadir di kelasnya. Dan kalau mengumpulkan tugas, maka tugas itu akan terrecord dalam aplikasi. Jadi guru tidak perlu repot-repot mencari atau mengumpulkan data. Semua sudah terekam dengan baik dalam aplikasi tersebut. Dan bisa digunakan kembali, rekap absen bisa terlihat, jam berapa anak masuk bisa terlihat gitu. Bahkan kami memiliki limited time untuk absensi. Ketika anak 8.15 belum login ke dalam aplikasi, itu maka secara otomatis anak akan terhitung tidak hadir. Gitu. Itu untuk memberikan karakter disiplin ke anak-anak ya. Kalau bicara kendala itu kalau dalam pembelajaran online pasti banyak. Ya, terutama jam anak bangun ya. Anak itu bangunnya kan sering kesiangan. Makanya dari 3 sesi yang kita miliki, kita setiap hari memiliki 3 sesi pembelajaran. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi yang paling banyak dihadiri oleh anak adalah sesi 2. Sesi 2 itu mulai pukul 9 sampai pukul 10. Jadi kesimpulannya anak-anak itu mulai bangun dan benar-benar bisa beraktivitas di pukul itu gitu. Kalau di sesi pertama kan pukul 8 itu biasanya kehadiran anak dari 950 paling yang hadir di angka 600-an. Tapi kalau sudah jam 9 itu yang hadir bisa 800. Nanti kalau sudah sesi 3 itu menurun lagi. Jadi biasanya 600, 800, 700 seperti itu ya. Itu kendalanya. Juga ada anak yang sama sekali belum pernah hadir di aplikasi. Itu kita solusinya adalah kita bikin mapping, bikin pemetaan. Siapa anak-anak yang masuk kelompok 1 punya HP dan punya kuota. Kelompok 2 punya HP tapi punya orang tua. Jadi nunggu orang tua pulang. Yang ketiga tidak punya HP, nggak punya pulsa, begitu ya. Jadi 3 kelompok anak ini kita bedakan juga servisnya ya. Kelompok 1 dan 2 itu kelompok 1 mereka mengikuti aturan utama. Itu harus hadir pukul 8 dan selesai pukul 12. Untuk yang kedua, kelompok yang menggunakan handphone bersamaan dengan orang tua, itu mereka mendapatkan privilege, perlakuan istimewa. Jadi mereka boleh absen nanti sudah orang tuanya pulang kerja. Dan yang lebih istimewa lagi adalah kelompok 3 yang tidak punya HP. Mereka kita luringkan. Jadi mereka ambil tugas materi pembelajarannya itu di sekolah, lalu dikembalikan seminggu sekali nanti dikembalikan lagi minggu berikutnya. Itu berturut-turut selama 1 minggu untuk kelompok 3. Demikian. Baik Ibu, luar biasa dengan monitoringnya dan edukasinya ya Bu ya. Dengan perhatiannya yang benar-benar maksimal terhadap peserta didik di SMP 32 Kota Tangerang ini. Dengan yang dipimpin dengan Ibu Ena Suhena, MPD selaku kepala sekolah. Iya Ibu, untuk total keseluruhan jumlah siswanya ada berapa Ibu? Kita semua ada 952 siswa. 952 itu siswa. terdiri dari 27 rombongan belajar ya. 27 rombel ya Bu ya. 27 rombel. Baik Ibu. Dengan lokalnya berapa Bu? Lokal kita 27 kelas. Kelasnya 27 dengan 1 perpustakaan, 2 lab komputer ya. Lalu ada aula. Kalau ruang belajar ya ada 27 sesuai dengan jumlah kelasnya ada. Baik ya. Kemudian Ibu, sebelum masa pandemi ini Bu, apa yang Ibu edukasikan kepada jajaran Ibu? Mungkin pembiasaan yang dilakukan sekolah, salah satunya mungkin penyambutan siswa dan guru PKP di Bu, apa aja Bu? Oke. Sebelum pandemi kami punya satu program unggulan. Kami menyebutnya dengan Prohati. Program Hafalan Juz 30. Jadi dengan misi utamanya adalah anak-anak kita itu nanti kalau sudah lulus dari SMP 32 itu mereka
setidaknya hafal lah bacaan-bacaan surat untuk sholat ya. Makanya kita targetnya juz 30 karena kita kan bukan sekolah Islam ya, jadi makanya targetnya hanya juz 30 saja. Nah itu dilaksanakan setiap hari dari tidak seperti Senin upacara deh, dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Jadi kalau kita belajar pukul 7 mulainya, program Perhati ini kita mulai pukul 6.20. 6.20 siswa sudah siap di Selasar. Lalu Dikolaborasikan dengan literasi kita ada khusus. Kalau literasi nanti kita sudah pukul 7 ya, ada kita 7.20. 7.10 sampai jam 7 sampai 7.20 kita ada literasi. Kalau jadi Perhati ini tidak terganggu oleh program apapun karena kita ngambilnya di jam 0. Ya, jadi jam 0 sebelum pembelajaran dimulai. Selalu jam 6.10 sekolah sudah ramai dan guru-guru Wakasek, piket semuanya ada, kita welcoming ya, siswa di depan menyambut anak-anak di depan, anak OSISnya juga di depan menyambut kedatangan. Itu sampai 6.20 saja itu sudah penuh. Di kontrol kerapihan, kebersihan. Betul. Guru-guru nanti mendampingi di pinggir-pinggirnya. Guru-guru yang mengajar di jam pertama itu ya. Jadi nanti pukul 6.30 itu sudah dimulai. Nah kita murojaah, mengulang bacaan-bacaan. Murojaah. Nanti ada tagihannya. Anak tuh punya mentor masing-masing. Jadi setiap 2 kelas dipegang oleh 1 mentor. Mereka harus setor hafalan ke mentornya masing-masing. Bila hafalan belum tuntas, kan kita punya target kelas 7 hafalan sekian, kelas 8 sekian, kelas 9 sekian. Hafalan belum tuntas nanti rapotnya bisa nggak dikasih ke orang tua gitu. Luar biasa Bu. Untuk program unggulan sekolahnya nih Bu, yang non akademiknya Bu, apa aja nih Bu? Oke, tapi punya satu ekskul unggulan, itu ekskul tari. Kenapa saya bilang ekskul unggulan? Karena ini adalah ekskul yang pencapaian prestasinya lumayan tinggi. Tari ini pernah menjuarai FLS 2N Kota Tangerang. Lalu kami juga pernah membuat sebuah program dalam rangka HUT Kota Tangerang waktu itu. SMP 32 Kota Tangerang 5 jam menari nonstop. Jadi kita 5 jam menari nonstop dari pukul 8 sampai pukul 13 ya. Itu kita sediakan panggung, yang panggung itu tidak pernah berhenti menari, isinya maksudnya panggung itu tidak pernah berhenti, ada penari terus dari pukul 8 sampai pukul 1. Estafet ya Bu ya? Terus aja estafet. Juga kami sediakan panggung kecil 3, yang ini 3 yang panggung kecil ini diisi oleh 3 penari yang benar-benar tidak pernah berhenti. 5 jam. Kehujanan, pakai jas hujan, menari terus. Makan pun sambil menari. Artinya bergerak terus. Terus penghargaannya apa tuh yang didapat? Waktu itu kami acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan expose oleh beberapa media, terutama 2019. Ya. Itu dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, lalu diekspos oleh Tangerang TV. Ada di channel Instagramnya, ada di channel YouTube-nya. Dan itu lebih kepada gini ya, membangun rasa percaya diri keluarga besar SMP 32 dan juga untuk publish sekolah. Baik. Jadi keunggulannya hanya di tari ya Bu ya? Beberapa, saya tidak bilang yang lain juga tidak unggul, tapi itu adalah unggulan kita yang paling menonjol ya Bu ya. Ada lagi Bu selain dari segi kesenian Bu? Yang pasti kalau tari kita memang karena memiliki guru-guru juga yang SDM yang bagus ya, pelatih yang bagus, masih muda-muda gitu. Ada lagi unggulan olahraga seperti taekwondo dan silat ya. Silat, itu taekwondo kita pernah lolos seleksi, saya lupa ke-6 kejuaraannya ya. Cuma kita pernah ke profesi walaupun tidak menjadi juara. Cuma kalau untuk ukuran sekolah kita yang masih muda gitu ya, lumayan lah, karena ekskulnya pun baru kita buka setahun lah. Langsung pandemi. Dan untuk keseluruhan program ekskulnya apa ya nih Bu? Kita punya yang pertama kita punya tari, kita punya futsal ya. Lalu ada silat, ada kalau pramuka mau wajib ya? Pramuka wajib. Ya, pramuka Paskibra. Pramuka Paskibra. Saya memang tidak mau memiliki ekskul yang banyak tanpa ada target. Jadi saya nggak mau buka ekskul sebanyak-banyak, nggak mau. Saya pengen punya, kira-kira kita pengen punya ekskul apa yang bisa berprestasi. Jadi kalau kita biayai, mereka bisa berprestasi gitu. Dan ada follow up-nya. Jadi ada event untuk perlombaannya. Seperti kalau taekwondo itu kan ada di OSN ya.
di Olimpiade O2SN. Lalu silat juga ada, tari juga ada, bola juga ada gitu. Jadi kita belum punya banyak ekskul, tapi kita pengen punya sedikit tapi berkualitas. Siap, baik Ibu. Nah Ibu, kami lihat di sini Bu untuk penataan semua lingkungan sekolah dengan ketahanan pangannya justru sudah diterapkan ya Bu ya, menanam sayuran, mungkin buah-buahan. Untuk budidaya ikannya apa nih? Iya, kita bersinergi lah dengan program Kota Tangerang yang memang sedang punya program semua sekolah harus memiliki program ketahanan pangan. SMP 32 nya kan lumayan luas lahannya ya. Kalau Mas Andi ya main ke kebun barat kita sebelah sana. Nah, itu kita punya kebun pisang berbagai jenis. Mulai dari pisang yang paling keren, pisang tanduk ya. Pisang tanduk, pisang apa lagi? Yang kita ambil daunnya juga ada, lalu ada pisang Ambon, ada pisang Raja Serai kemarin baru panen, lalu ada pisang yang buat bayi itu, pisang siam, lalu ada pisang yang buat digoreng, ada pisang yang buat direbus tuh kita pisang, iya. Ini dari sebelah sana. Jadi dan tahun ini kita memang ingin menargetkan sekolah kita tuh menekankan ketahanan pangan itu pada buah. Ya, saya sedang pesan tanaman buah berbagai macam gitu ya, kita fokuskan di sana karena lahan kita masih lumayan banyak. Kalaupun lahannya, karena kalau tanaman buah kan harus ada jarak ya, segini sekian meter ada lagi gitu. Kalau nggak mereka akan rebutan makanan kan. Nah, saya malah sedang pesen tabu lampot berbuah tanaman buah dalam pot gitu. Jadi di kebun sebelah barat, sebelah sana rencananya sedang dalam perencanaan pengembangan. Untuk tosnya tapi tetap ditanam ya? Tos kita punya dua. Tos kita punya dua. Satu di kebun sebelah selatan. Tos di sini. Lalu selatan belakang kantin. Dan kita punya kebun khusus rimpang. Rimpang itu jahe dan sejenisnya. Jahe, kunyit. Apalagi kunyit yang rimpang-rimpang itu loh. Yang ditanam itu ya. Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Cuma karena bulan puasa jadi kita nggak siapin. Biasanya kita siapin minuman buat tamu tuh dari kebun rimpang kita, dari serai sama sirih, kasih lemon. Budidaya ikannya apa nih? Apa? Kita punya ikan nila banyak tuh di situ. Kita udah beberapa kali panen ya. Udah beberapa kali panen makan bareng tuh. Ikan nila di sini yang dari mulai segini kecil sampai besar ya, sampai mereka sudah kita siap konsumsi dan sampai mereka sudah beranak pinak lagi, banyak banget sebelah sini dekat Pusara. Satu lagi ikan mas ya, yang di kolam yang agak bagus itu. Di kolam taman itu kita punya ikan mas. Iya Bu. Itu. Untuk sekolah adiwiyatanya saat ini SMP Negeri 32 Kota Tangerang ini menuju apa Bu? Kita alhamdulillah kemarin berhasil lolos ke tingkat provinsi ya. Baru pertama kali, cuma alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi karena memang persiapan kita tuh setahun. Kayak sekarang kita lolos nih kan, kemarin diumumkan kita lolos. Berarti kita punya waktu 1 tahun sampai nanti penilaian di bulan Februari kan? Menuju nasional. Ya. Ya Ibu, di sini Ibu Emma Suhaina FPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Tangerang sudah menjelaskan sistem pelajaran daring, luring, dan beberapa sistem aplikasi yang dimiliki oleh Sekolah SMP Negeri 32, yang mana monitoring dan kontrol penuh dengan Ibu Kapsek ini sangat prioritas sekali terhadap peserta didiknya ya. Ibu sudah jelaskan dari total 952 siswa yang terdiri dari 27 rombongan belajar ini dapat berjalan lancar dan efektif di masa pandemi saat ini. Juga pembiasaan sekolah juga Ibu sudah jelaskan penerapan tersebut dengan program unggulan sekolah, beberapa program ekstrakurikuler, ketahanan pangan dengan menanam beberapa jenis yang diprioritaskan kepada buah-buahan. Dengan budidaya ikan nila. Saat ini SMP Negeri 32 Kota Tangerang menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Nah, di penghujung wawancara kita nih Bu Kapsek, apa yang menjadi pesan-pesan khusus Ibu nih yang bisa disampaikan ke publik, ke masyarakat, yang mana mungkin edukasi Ibu dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain, Bu? Silakan waktunya. Yang pasti pendidikan itu adalah tanggung jawab
bersama ya, bukan tanggung jawab sekolah. Terutama di masa pandemi ini nih. Saya sih berpesan saja kepada orang tua di rumah untuk berkolaborasi bersama guru-guru di sekolah itu untuk mencerdaskan anak-anak kita bersama gitu. Yang sering jadi permasalahan kan kalau biasanya anak-anak di sekolah kan memang tanggung jawab kita, anak kita pegang, anak ada bersama kita. Sekarang kan anak tidak bersama kita. Karena itu kita hanya bisa memaintain pembelajarannya gitu. Sementara fisik anak kan ada di orang tua. Nah itu butuh sekali kerjasama yang baik ketika pandemi. Nanti ketika sudah offline ya, ketika sudah tatap muka, bukan berarti anak-anak diserahkan juga gitu kan 100%. Tetap butuh kolaborasi dengan orang tua dalam memaintain anak-anak. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga tolong ditengok-tengok seperti itu. Kalau untuk masyarakat ya. Di penutup wawancara kita nih Bu, apa yang bisa Ibu sampaikan dalam ungkapan bentuk rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas Kota Tangerang? Ya. Tidak pernah berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membuat SMP 32 ini ada dengan menggunakan semua standar-standar yang dibutuhkan oleh nasional dalam memanage sebuah sekolah. Artinya 32 dilahirkan sudah dengan memenuhi standar tingkat nasional, baik itu dalam bentuk sarana, prasarana, meubiler, semuanya itu disediakan dengan memenuhi standar nasional. Jadi pemerintah Kota Tangerang menyediakan bangunannya, menyediakan disupport dengan isinya. Dinas Pendidikan juga mensupport dengan komputer. Kita punya komputer banyak sekali dari Dinas Pendidikan. Jadi saya sangat berterima kasih dalam hal ini ke Pak Wali Kota ya yang telah mewujudkan SMP 32 Kota Tangerang menjadi sekolah yang memiliki sarana prasarana berstandar nasional. Kalau Mas Andi bisa nengok ke sekolah kita itu nggak kayak sekolah kita zaman dulu kita sekolah ya, SMP 32 itu meubilernya bagus-bagus, papan tulisnya itu pakai sliding gitu ya. Jadi memang desainnya luar biasa bagus yang membuat kita semua keluarga besar SMP 32 merasa sangat bangga ada di sini gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk perhatiannya kepada kita. Mudah-mudahan SMP 32 bisa amanah menjaga semua fasilitas ini, mempertahankan prestasinya dan menyeimbangkan potensi yang dimiliki gitu. Jadi tidak hanya gedung bagus, isinya enggak gitu ya. Mudah-mudahan gedungnya bagus, prasarananya bagus, diimbangi dengan prestasi keluarga besarnya, sivitas akademinya, sivitas akademikanya, itu guru, tenaga kependidikan maupun siswa-siswinya. Baik, Bu. Demikian wawancara saya bersama Ibu Emma Suhaina MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat memprioritaskan sekali apa yang menjadi mutu kualitas pendidikan di sekolahnya dengan monitoring dan kontrol penuh terhadap peserta didiknya demi mendapatkan pembelajaran yang berstandar nasional dengan mutu dan sarana di SMP Negeri 32 yang sangat berkualitas ya Bu ya, sangat bagus sekali saya lihat juga. Seperti itu ya Bu ya. Baik, saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu, sukses selalu. Oke, bye.